Pergi ke dapur naik sepeda untuk mengambil sayur dan lada. Kepada protokol yang membawakan acara, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapian siri-siri, natagian isi maridi, ulang kamu mergiri-giri. Halo, ulaki. Tapian siri-siri, ulaki. Tapian siri-siri, natagian isi maridi, ulang kamu mergiri-giri. Merpidato baru rangkuti. Mana nih? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Untayan langkah yang pertama, setinggi puja sedalam syukur, mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan 7 lapis langit tanpa tiang, 7 lapis bumi tanpa gantungan, wa ma bainahuma. Dan di sanalah para hamba bernaung, ada yang bernaung di bawah payung kebahagiaan dan ada yang bernaung di bawah payung kesengsaraan. Merekalah yang rumahnya bertingkat-tingkat, uangnya berlipat-lipat, dan alhamdulillah istrinya sampai 44. Rumahnya berpagarkan kawat, ada satpam dan bodyguard. Dan merekalah yang hidup di bawah payung kesengsaraan, mereka yang tidurnya di bawah kolong jembatan, beralaskan koran, berbantalkan tangan, berselimutkan debu-debu jalanan, dan di tengah malam didoit lipan lalu pingsan. Langkah yang kedua kalinya, solawat bertangkaikan salam, semoga tetap tercurahkan ke ruh junjungan baginda alam. Dialah seorang pemimpin yang luar biasa, seorang ahli politik yang bijaksana, seorang jenderal yang mantap taktik dan strategi perangnya, seorang putra gurun pasir, Senin subuh lahirnya. Patung di sekitaran Ka'bah hancur tersingkirkan. Dialah putra Abdullah, buah hati Aminah, Habibullah, kekasih Allah. Tiada lain, tiada bukan, dialah Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita selaku umatnya, wajar dan pantas kita mengirimkan doa dengan lafaz Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa beserta staf-stafnya, Hatobangan, yang saya hormati guru-guru saya dan orang tua saya dan saudari-saudari saya yang hadir pada acara ini. Dan yang saya hormati para pemuda-pemudi yang menjaga pandangan dari apa-apa yang Allah haramkan, terutama daripada aurat yang dipertontonkan, yang insya Allah akan masuk surga dengan naik motor sedan ataupun kereta kuda yang bernamakan delman. Ibu bapak yang saya hormati, tanggal 12 di bulan Rabiul Awal tahun Gajah, hari lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanggal 12 bulan Rabiul Awal tahun 11 Hijriah, Nabi sakit influenza. Di atas kekuasaannya Allah, Allah memanggil malaikat Jibril. Jibril, kesini kau. Panggil 3 malaikat, Israil, Israfil, dan Mikail. Kau turun ke bumi, cabut nyawanya Muhammad. Dengan catatan, tanya dulu apakah dia mau atau tidak. Kalau dia mau, maka cabut. Kalau dia tidak mau, tunda sampai dia mau. Masya Allah. Malaikat turun ke langit ke-7, masih berempat. Ke langit ke-6, masih berempat. Di langit pertama, Jibril berkata,
Israel, hari ini saya tidak bertugas, hanya kaulah yang bertugas. Kau turunlah ke bumi, cabut nyawanya Muhammad. Saya tunggu kau di sini. Tapi kata malaikat pencabut nyawa, kan selama ini yang ketemu sama Muhammad kan kamu. Saya tidak pernah ketemu sama Muhammad. Kamu selama ini sahabatnya, kata malaikat pencabut nyawa. Lalu Jibril menjawab, hendaklah kau aja yang turun. Cabut nyawanya Muhammad dan saya tunggu di sini. Turun malaikat Israel, Israfil dan Mikail. Sampai di depan pintu Nabi Muhammad, diketuk pintu. Assalamualaikum ya Muhammad. Lalu Fatimah membukakan pintu. Tidak ada orang, Abah. Sudah ada di dekatku, kata Nabi. Lalu Israel berkata kepada Nabi, ya Muhammad, hari ini saya diperintahkan untuk mencabut nyawamu. Kalau kau mau, bagaimana menurutmu? Lalu Nabi menjawab, saya siap. Nabi-nabi dan Rasul sebelum saya, mereka selesai melaksanakan tugas, maka mereka menghadap kepada Allah. Saya juga selesai melaksanakan risalah, maka saya siap menghadap kepada Allah. Tapi tunggu dulu, di mana Jibril? Kata Nabi. Oh, Jibril menunggu di langit. Kau panggil dia, ada sesuatu yang mau saya tanyakan. Dipanggil Jibril. Lalu dipanggil Jibril. Lalu Nabi bertanya kepada Jibril, ya Jibril, jikalau hari ini saya harus dicabut nyawaku, jikalau hari ini saya harus menghadap kepada Allah, maka berikan saya kabar gembira, kata Nabi. Lalu Jibril menjawab, ya Muhammad, seluruh malaikat yang pernah Allah ciptakan akan menyambut rohmu. Masya Allah. Apalagi Jibril, ya Muhammad, jikalau engkau mempunyai dosa dan kesalahan, maka Allah telah mengampuni semua dosa dan kesalahanmu. Alhamdulillah, kata Nabi. Apalagi Jibril, ya Muhammad, walaupun engkau nabi paling terakhir, walaupun engkau nabi paling buntut, tapi diharamkan seluruh nabi yang pernah Allah ciptakan masuk ke dalam surga sebelum engkau masuk ke dalamnya. Alhamdulillah. Tapi kan Jibril itu saya tidak cemas soal diri saya. Yang saya cemaskan adalah umatku yang ada di dunia. Lalu Jibril naik ke atas, berjumpa sama Allah, lalu turun ke bumi. Ya Muhammad, saya dapat berita dari Allah. Apa gerangan? Ya Muhammad, walaupun engkau nabi paling terakhir, walaupun engkau tidak ada di tengah-tengah umatmu, tapi selagi umatmu berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah, Quran dan Sunnah aman. Walaupun engkau tidak di tengah-tengahnya lagi, selamat dunia dan akhirat. Quran dan Sunnah. Alhamdulillah, kata Nabi. Laksanakan tugasmu. Mundur malaikat Jibril, maju malaikat pencabut nyawa. Lalu, maafkan saya ya wahai Muhammad, kata Israel. Silahkan, kata Nabi. Mulailah dieksekusi Nabi, dicabut rohnya, dikeluarkan nyawanya, meninggalkan telapak kaki, naik ke pitis beliau sampai ke paha. Lalu Jibril berbalik mundur. Ya Jibril, kenapa engkau palingkan wajahmu dariku? Kenapa engkau membelakangi saya? Apakah kau jijik melihat wajahku saat ini? Kata Nabi. Demi Allah yang menguasai langit dan bumi, aku tidak jijik melihat wajahmu ya Muhammad. Aku hanya tidak tega melihat engkau dicabut nyawamu. Aku tidak tega melihat engkau menghadapi sakitnya syakaratul maut. Lalu Nabi bersabda, andai saja Allah tidak sayang kepadaku, aku akan merasakan sakitnya sakaratul maut ini. Lalu Nabi berdoa, ya Allah, sakitnya sakaratul maut ini jangan kau timpahkan kepada umatku, jangan kau berikan kepada umatku. Cukup saya yang merasakan
mengatakannya. Begitu cinta Nabi kepada kita, begitu sayang Nabi kepada kita. Lalu naik rohnya beliau meninggalkan paha, naik ke perut sampai ke tenggorokan. Lalu Nabi bersabda, jaga salat kalian. Nabi tidak katakan jaga rumahmu, jaga rukomu, jaga kebun karetmu. Tidak, Nabi katakan itu. Apa yang dikatakan Nabi? Nabi katakan jaga salat kalian. Naik lagi tenggorokan Nabi mau lepas, jaga sabda Nabi yang kedua. Jaga perempuan di antara kalian, jaga perempuan di antara kalian. Jangan sampai ayam jagomu yang keluar di tengah malam kau cari kemana-mana. Anak gadismu belum pulang jam 10, kau biarkan dia melalap ke rumah orang. Ketika naik lagi rohnya Rasulullah mau lepas dari bibir, yang terakhir kata Nabi, siapa yang dikatakan Nabi? Apakah Nabi katakan istrinya Aisyah? Apakah Nabi katakan putrinya Fatimah? Apakah Nabi katakan cucunya Hasan dan Husain? Tidak satu pun yang dia katakan. Siapa yang dikatakan Nabi? Ummati, ummati, ummati. Umatnya, kita semua ini adalah umatnya. Begitu sayangnya Nabi kepada kita, begitu cintanya Nabi kepada kita. Di akhir kalimatnya, di akhir dia mau dicabut nyawanya, dia menyebutkan kita semua. Sekarang pertanyaan saya, sudahkah kita mencintai Nabi? Sudahkah kita mencintai Nabi? Bagaimana cara mencintai Nabi? Cara mencintai Nabi itu banyak. Di antaranya, satu, sering kau sebut namanya. Bagaimana cara menyebut nama Muhammad? Itulah salawat. Ketika Allah perintahkan kita untuk salat, Allah tidak ikut melaksanakan salat. Ketika Allah perintahkan kita puasa, Allah juga tidak ikut melaksanakan ibadah puasa. Tapi ketika Allah perintahkan kita untuk bersolawat, Allah berfirman, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat atas Nabi. Yang kedua, jikalau kita cinta kepada Rasulullah, maka amalkan sunnah-sunnahnya. Yang ketiga, kalau cinta kepada Rasulullah, pelihara amanah warisannya. Apa warisan Nabi? Apakah Nabi wariskan istana yang megah? Apakah Nabi wariskan gubernur? Tidak, yang diwarisi oleh Nabi adalah al-ulama'ul warisatul anbiya. Ulama adalah warisan para nabi-nabi. Maka cintai guru-guru kalian, cintai para ulama. Yang keempat, kalau cinta kepada Nabi, maka ikuti pola Nabi dalam menghadapi masalah. Kalau kita menghadapi masalah, maka berdoa. Berdoanya di mana? Berdoa di atas sejadah. Ibu-ibu, bapak-bapak saya lihat sering berdoa. Berdoa, anak milenial sering berdoa. Tiap detik berdoa. Tapi berdoanya di mana? Berdoanya di status. Di lobi makan kue serabi dibawa dari kota. Dengan memperingati Maulid Nabi, semoga keimanan kita bertambah. Jalan-jalan ke Taman Mini, singgah sebentar membeli kuaci. Pidato saya sampai di sini. Semoga kita berjumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.